A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Oh ya, sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir mau memberitahu kepada teman-teman, insya Allah cerita Tepian Darah akan Mang Sukir lanjut setelah cerita ini tamat. Karena kemarin alhamdulillah Kak Rizal sudah mengirimkan naskahnya. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita Bakso Ular? Ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Maaf juragan, saya tidak akan memberikan tanah itu pada siapapun, termasuk pada juragan, jawab emak dengan suara yang gemetar. Aku hanya diam, tak berani melawannya. Halah, dasar keras kepala. Kalau kau tidak mau, cepat kau bayar hutang-hutangmu beserta bunganya sekarang juga, hardiknya pada wanita tua yang terlihat menundukkan kepala. Masalah hutang nanti saya lunasi juragan. Tolong beri saya waktu lagi, jawab emak memelas. Tubuhnya terlihat berguncang menahan tangis dan rasa takut. Mau bayar pakai apa kau wanita tua? Hutangmu banyak, keburu mati. Memangnya anak kutukan itu bisa membayarnya? Seketika darahku mendidih. Aku tak terima dengan ucapannya. Jaga ucapanmu juragan. Jangan hanya karena kami miskin Anda bisa seenaknya, seruku pada laki-laki sombong itu seraya mengacungkan jari telunjuk ini pada wajahnya. Diam kau, anak kutukan. Cuy. Dia meludahiku, lalu mengacak-ngacak dagangan kami hingga tak tersisa. Emak hanya menangis pasrah, dan aku dalam hati bersumpah akan membalas semua tindakan mereka, bagaimanapun caranya. Kami pulang tanpa membawa apapun, hanya menelan sakit tanpa berbuat apa-apa. Namun, semua itu belum cukup. Saat kami pulang, betapa terkejutnya mendapati rumah dan kebun berantakan. Semua tanaman rusak tanpa sisa. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan juragan Bakri dan anak buahnya? Aku semakin geram dengan perbuatannya. Cukup sudah kami bersabar. Akan kubalas semua ini. Aku berada di tepi sendang keramat. Hatiku dipenuhi amarah dan dendam. Gara-gara sendang ini, aku mendapat kutukan dan hidupku selalu dihina. Tiba-tiba muncul seekor ular besar lagi mengerikan. Matanya merah menyala. Sisiknya berwarna hitam pekat berpadu dengan kuning keemasan. Sesekali menjulurkan lidahnya, membuat rasa ngeriku kian bertambah. Seketika aku terlonjak. Suara tawa menggelegar. Tidak perlu khawatir, aku akan membantumu. Aku tahu kau memiliki sisik ular di bagian tubuhmu. Justru itu bukan sebuah kutukan, tapi keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Kau bisa meminta apapun padaku. Suara itu berasal dari ular besar yang tengah berhadapan denganku. Ular itu bisa bicara. Aku masih takut dan sama sekali tak tahu apa maksud ular itu. Siapa kau? Tanyaku takut-takut. Akulah si Raja Ular. Kau boleh meminta apapun padaku. Pasti akan kukabulkan permintaanmu. Benarkah? Apapun itu? Iya, apapun. Kau bisa meminta harta, tahta atau apapun yang kau mau. Tapi dengan syarat, kau mau menukarnya dengan sesuatu yang berharga milikmu dan bersedia menjadi pengikutku. Jelasnya lagi, terdengar suara desisnya yang sangat berisik. Baik Tuan, akan kupenuhi syarat itu. Asal aku menjadi orang kaya dan terhormat,
hingga tidak ada lagi orang yang berani menghinaku. Tanpa pikir panjang aku menyanggupinya. Lagi pula, aku tak memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupku selama ini. Tak kusangka, sisik yang ada pada tubuhku bisa membawa kesejahteraan dalam hidup. Hanya yang bisa memiliki sisik ular sepertiku yang bisa menjadi pengikut Raja Ular di Sendang Keramat ini. Tak lama cahaya terang muncul di hadapanku, lalu perlahan hilang bersama munculnya sebuah kotak berukuran sedang berwarna emas. Aku mematung, kedua mata ini menatap lekat kotak itu. "Ambillah, itu untukmu," ucap ular itu. Apa itu, Tuan?" Jawabku sedikit takut, seraya mengambil kotak yang berada tepat di bawah ular besar itu. Tanganku gemetar. "Buka saja. Setelah itu kau akan menjadi orang yang paling beruntung." Ucapnya masih tak bisa aku pahami. Aku penasaran dan segera membukanya. Seketika mata ini melotot demi apa yang sedang aku saksikan. Antara percaya atau tidak, beberapa kali mengucak mata dan menelan saliva berat. Beberapa koin emas dan perhiasan bercampur jadi satu dalam kotak itu. Aku meraba dan mengambilnya satu persatu. Baru kali ini melihat koin emas dan perhiasan begitu banyak. Aku senang bukan kepalang. Sebentar lagi aku akan menjadi orang paling kaya di desa ini. Bahkan lebih kaya dari Juragan Bakri. Akan kubalas kesombongan mereka. Aku bergegas pulang. Ingin kuperlihatkan isi dalam kotak ini pada emak. Pasti dia sangat senang. "Emak!" seruku begitu semangat. Namun tak ada jawaban. "Mak, lihat ini. Marijan bawa apa?" Lagi tidak ada jawaban. Ku cari emak di setiap sudut ruangan. Namun tak kudapati tubuh rentanya. Di mana emak? Lalu aku teringat, belum sempat mengecek di kamar tidurnya. Saat sudah di depan kamar emak, aku mendengar suara desisan dari dalam sana. Sangat jelas, karena kamar emak hanya ditutupi menggunakan tirai. Suara apa itu? Rasa penasaran membuatku segera membuka tirai itu. Dan... "Emak!" Aku terkejut mendapati tubuh emak tengah dililit ular besar. Yang baru saja kutemui di Sendang Keramat tadi. Inikah harga yang harus kubayar dengan semua yang ada di dalam kotak ini? Aku menangis meraung-raung, tak menyangka jika nyawa emak lah yang menjadi pertukaran itu. Hanya dengan iming-iming sebuah ambisi, harta paling berharga menjadi taruhannya. Kini, nasi sudah menjadi bubur. Ternyata emas sudah kujadikan tumbal tanpa disengaja. Raja ular itu sudah menghisap habis darah emak. Melihat itu aku pasrah. Mundur pun sudah tidak bisa karena aku sudah terikat dengan ular itu. Jika aku melanggar, nyawaku juga akan lenyap. Maafkan aku, Mak. Kini, aku hanya akan meneruskan dendamku pada orang-orang yang sudah menghinaku selama ini. Aku telah dibutakan oleh ambisi. Hidup miskin dan dijauhi orang-orang karena dijuluki anak kutukan membuatku menjadi manusia pendendam, lagi tak punya hati. Aku bahkan mampu menumbalkan Juragan Bakri untuk memikat anaknya yang bernama Ningsi untuk menjadi istriku. Marijan adalah namaku. Orang-orang mengenalku sebagai Bang Kumis sekarang. Aku terkekeh, sembari menyesap sebatang rokok dengan penuh kenikmatan. Siapapun yang berani menggangguku, tidak akan aku ampuni. Tidak ada yang bisa mengacaukan hidupku, terlebih membunuhku. Tuanku sudah melindungi tubuhku. Aku akan mati hanya jika perut bersisik ini terkena air garam. 10 tahun kemudian, aku hidup Pak Raja. Harta melimpah dan menjadi orang terhormat telah kucapai. Semua orang tunduk padaku, menggantikan posisi Juragan Bakri yang tak lain seharusnya menjadi ayah mertuaku. Juragan Bakri telah kujadikan tumbal 10 tahun yang lalu untuk mendapatkan putri semata wayangnya. Ya, manusia kejam itu sudah mati. Beberapa anak buahnya pun satu persatu menyusulnya. Sungguh tak pernah terbayangkan
jika kematiannya berada di bawah kendaliku. Masih sangat jelas dalam ingatan saat tubuh Juragan Bakri dililit ular besar mengerikan itu. Bahkan aku sangat puas melihatnya. Bisa kurasakan kesakitan dan kekuatannya saat menghadapi ajalnya sendiri. Tubuh kekar yang biasa ia gunakan untuk menghakimi seseorang yang lemah, tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mulut yang biasa ia gunakan untuk menyakiti orang lain dengan kata-kata kotor, hanya bisa memuntahkan cairan putih. Betapa aku sangat bahagia menyaksikan semua itu. Rasakan kau Bakri. Terlebih saat tuanku sudah menghisap semua darahnya. Aku tak membiarkan semua berakhir seperti itu saja. Kupenggal kepalanya, kucincang semua bagian tubuhnya hingga hancur tak tersisa. Sungguh mengenaskan. Setelah itu justru aku menikmati semua milik Juragan Bakri. Semua harta dan posisinya aku yang menguasai. Aku juga mendapatkan anak gadisnya, Ningsih Ayu sang bunga desa. Kecantikannya bab bidadari kayangan, membuat para kaum Adam tergila-gila padanya, tak terkecuali aku. Namun, keangkuhan wanita itu tak jauh berbeda dengan ayahnya, hingga terpaksa mendapatkannya dengan cara menumbalkan ayahnya sendiri. Ibarat kata, satu tepukan dua lalat ku dapatkan. Aku dan Ningsih menjadi suami istri yang sangat harmonis, serba kecukupan dan mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kecantikannya sungguh tak membuatku bosan. Meski sudah mempunyai 2 anak, tak mengurangi keelokannya. Sampai suatu hari, di sebuah ruangan tertutup dan gelap yang ada di dalam rumah, harum aroma kemenyan dan beberapa sajian yang terletak di atas nampan menambah kesan mistik. Sengaja kupilih ruangan paling belakang supaya tak mudah dicurigai. Di situ tempat aku memuja dan meminta apapun pada tuanku. Marijan, sudah saatnya kau memberikan darah dari orang terkasihmu. Sekarang berikan salah satu keluargamu, ucap tuanku penuh penekanan. Bau aroma kemenyan menguar di rongga hidung. Namun, tuanku sangat menyukai itu. Aku terenyak mendengar penuturannya. Dulu aku sudah kehilangan Ma'asih, orang yang paling berjasa untukku. Tapi tanpa sengaja aku sudah menumbalkannya untuk sebuah ambisi. Sekarang ketakutan itu terjadi juga. Bagaimana mungkin aku akan menumbalkan salah satu keluargaku? Maaf tuan, bisakah kau meminta tumbal yang lain saja? Aku pasti akan mencarikannya, jawabku hati-hati. Sungguh, aku belum siap jika harus menyerahkan salah satu dari keluargaku. Tidak bisa. Aku ingin orang terkasihmu. Apa kau lupa perjanjian kita, Marijan? Ucapnya dengan mata yang menyala-nyala dan terus menjulurkan lidahnya. Nyalang mataku menatap ular itu. Meski sebenarnya aku ngeri berhadapan dengannya, akan tetapi aku tak bisa menghindarinya. Selain karena ular itulah yang telah membuatku menjadi orang yang berkuasa, juga karena aku telah membuat perjanjian. Dengan semua keinginanku, aku harus menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Apalagi jika bukan nyawa orang terkasih, selain orang lain. Karena hal itulah yang akan membuatku bisa lupa dengan perjanjian yang sudah disepakati. Aku termenung, merasakan dilema yang amat besar. Bagaimana Marijan? Tanyanya membuyarkan lamunanku. Baik tuan, tapi tolong jangan istriku Ningsih. Ambil saja Dewi, anak sulungku. Tanpa pikir panjang, kuputuskan Dewi lah yang akan kuberikan pada ular itu. Biarlah aku bisa punya anak lagi nanti, batinku. Tawa tuanku menggema mengisi ruangan yang hampa. Baiklah, kau memang pengikutku yang setia. Akan kukabulkan semua keinginanmu. Tapi ingat, hati-hati dengan perutmu itu. Jangan sampai terkena air garam. Jika sampai itu terjadi, kau akan mati. Jelasnya, tubuh besarnya bergerak-gerak, meliuk-liuk seperti orang yang sedang kegirangan saat mendapatkan sesuatu yang dia inginkan.
Aku hanya mengangguk seraya menelungkupkan kedua tangan, seperti seorang pelayan memberi hormat pada tuannya. Lalu kepulan asap membumbung tinggi bersama hilangnya sosok ular itu. Tiba-tiba suara benda terjatuh membuatku terlonjak. Kulihat pintu sedikit terbuka. Apa ada yang mengupingku sedari tadi? Aku segera keluar dan mengeceknya. Saat keluar, tidak ada siapapun. Namun, kulihat serpihan vas bunga yang sudah pecah berserakan di lantai. Mungkin tikus atau kucing, pikirku. Segera menutup dan mengunci ruangan ini. Kemudian aku pergi mencari Ningsih ke kamar. Ningsih, aku memanggilnya. Kulihat Ningsih terkesiap saat aku datang. Wajahnya pias, seperti orang ketakutan. "Kamu kenapa, Ning?" tanyaku pelan, seraya mendekati wanita yang sangat aku cintai itu. "Jangan mendekat. Jadi selama ini kamu bersekutu dengan iblis berbentuk ular itu, Bang. Bapakku ternyata meninggal karena dijadikan tumbal. Dan sekarang anak sendiri mau dijadikan tumbal. Jahat kamu, Bang. Jahat." Dia memberondong pertanyaan sembari menunjuk-nunjuk wajahku. Ternyata Ningsih sudah tahu semuanya. Aku mengusap wajah kasar. "Jawab, Bang," bentaknya. Mata indah istriku kini membulat sempurna seperti mau keluar. "Iya, aku sudah menumbalkan bapakmu. Orang kejam seperti bapakmu memang pantas dilenyapkan. Aku sangat membencinya. Asal kamu tahu, Ning. Jasad yang kamu temui di lahan bapakmu itu adalah orang lain. Yang sebenarnya jasad bapakmu sudah hancur kucincang dan dilahap habis oleh pasukan ular itu. Kamu puas?" Jawabku tersulut emosi. "Dasar gila, pembunuh. Aku mau pergi dan bawa anak-anak sebelum ular itu membunuh anakku." Belum sempat Ningsih beranjak, aku menarik tangannya kasar dan memukul kepalanya hingga tak sadarkan diri. Kemudian kubopong tubuh idealnya ke tempat tidur. "Maaf, Ning. Aku terpaksa. Jika saja sikapmu tak seperti ini, aku takkan kasar padamu." Batinku. Sudah pukul 9 malam. Ningsih belum sadarkan diri. Mungkin efek pukulan yang terlalu keras di kepalanya. Tapi baguslah, ia tak akan merepotkanku. Tak akan mengganggu tuanku yang sebentar lagi akan menyantap hidangannya. Meski hati ini sedih dan tak rela, tapi semua sudah risiko yang harus aku hadapi. Kuputuskan tidur di samping istriku. Baru saja mata ini terpejam, tiba-tiba Ningsih terbangun sembari berteriak, memanggil si sulung. "Dewi!" Seketika aku terlonjak. Belum sempat bertanya, istriku sudah beranjak dan pergi keluar. Buru-buru aku mengejarnya. Ternyata ia pergi ke kamar Dewi. Gawat. "Ah!" Suara Ningsih berteriak. Aku menghampirinya. "Keparat! Lepaskan anakku! Iblis kau! Jangan ambil anakku!" Ningsih terus meracau. Ia kesetanan melihat Dewi tengah dililit ular besar. Ningsih berusaha melepaskan jerat ular itu tanpa rasa takut. Tetapi percuma. Tubuh anakku sudah membiru. Itu artinya tuanku sudah berhasil menghisap darahnya. Aku hanya terpaku menyaksikan ini. Sungguh menyakitkan. Kini Ningsih terkulai lemas. Ia tak lagi berbuat apa-apa. Dewi sudah meninggal. Singkat cerita, sudah seminggu Ningsih hanya berdiam diri. Terkadang ia menangis dan tertawa sendiri. Bahkan anak keduaku Bagus entah kemana. Sejak kematian Dewi, ia tak ada di rumah. Sampai sekarang ia belum pulang. Orang-orang pun tidak ada yang melihatnya. Aku tak tega melihat Ningsih seperti orang tidak waras. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang-orang ramai memanggilku di depan rumah. Aku segera keluar. "Ada apa ramai-ramai di rumahku? Mengganggu saja," ucapku kesal. Beberapa warga sudah berkumpul di depan pintu. "Hei Marijan,
Dasar manusia gak tahu diri. Kami semua sudah tahu kalau kamu pakai pesugihan ular kan? Bagai disambar petir di siang bolong, aku terkejut mendengar salah seorang laki-laki bertubuh ceking itu. Aku menelan saliva berat. Jangan diam saja, Jan. Iya kan, kamu pakai pesugihan? Tanya warga lain. Jangan asal bicara kalian. Apa buktinya kalau saya pakai pesugihan? Jawabku mencoba berdalih, meski tengkuk terasa lemas. Halah, gak usah ngelak kamu, Jan. Aku pernah lihat ular besar masuk ke rumahmu. Tapi tiba-tiba ular itu hilang dalam sekejap. Apa namanya kalau bukan ular siluman? Bahkan sudah banyak yang meninggal secara tiba-tiba, termasuk Juragan Bakri. Dan seminggu yang lalu anakmu juga meninggal. Pasti mereka sudah dijadikan tumbal, ucap Mang Karjo, tetangga di belakang rumah. Iya, benar. Semua warga serempak mengiyakan ucapan Mang Karjo, membuatku semakin mati kutu. Pantas saja kau disebut anak kutukan, ucap Puratmi, istri Mang Karjo. Sudahlah, gak perlu basa-basi. Kita bakar saja rumah sekalian orangnya, biar mampus. Sebelum kita juga yang jadi korbannya. Mendengar ucapannya aku terkesiap, buru-buru masuk dan mengunci pintu. Terdengar mereka terus berteriak, mengancam akan membakar kami. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke kamar. Ningsih, ayo kita pergi. Warga akan membakar rumah kita. Ayo Ningsih, cepat, ajakku pada istriku yang tengah murung. Pergi saja sendiri. Aku lebih baik mati dibakar mereka daripada jadi tumbal kamu, Bang, jawabnya ketus, lalu beralih membelakangiku. Aku tak menghiraukan ucapannya, kemudian menarik tubuhnya paksa, berlari keluar rumah melewati pintu belakang. Kulihat asap mulai mengepul. Ternyata mereka tak main-main. Rumahku sudah dibakar. Untung saja kami berhasil kabur, meski sempat dikejar-kejar para warga. Sudah 10 tahun lebih aku dan Ningsih hidup di tengah hutan mengasingkan diri, melakukan semedi untuk kehidupan yang lebih sakti dan abadi. Tentu saja masih menjadi pengikut setia Tuan Raja Ular, dengan cara memberikan tubuh Ningsih menjadi penyalur hasratnya. Sudah lama aku tak berinteraksi dengan orang-orang. Bahkan Ningsih jarang berbicara. Dia sudah tak waras. Kami seperti dua orang yang hidup sendiri-sendiri. Hidup di tengah hutan membuatku tak lagi mengenal rasa takut. Semua binatang menjadi teman sekaligus makananku sehari-hari. Kini aku kembali setelah menyelesaikan ritualku. Hidup berlaga seperti manusia normal pada umumnya, dengan memiliki rumah sederhana dan mempunyai warung bakso di tengah kota. Mereka mengenalku Bang Kumis. Ningsih masih ikut bersamaku. Tuanku masih menginginkannya. Biarlah, toh dia sudah tidak waras. Aku tak berselera. Sudah lebih dari sebulan aku hidup di lingkungan manusia setelah sekian lama, membuatku menjadi orang yang tertutup. Bahkan aku tak suka jika orang lain ikut campur urusanku. Warung yang kujalani berjalan lancar, meski beberapa orang mengetahui jika aku menggunakan bahan yang tak lazim. Ya, aku menggunakan daging ular untuk campuran bakso. Namun, sebelum mereka bertindak lebih jauh dan mengganggu urusanku, aku tak segan menjadikan mereka persembahan untuk tuanku. Lalu tubuh mereka kucincang untuk santapan ular-ular peliharaanku. Aku tak perlu repot mencari tumbal. Tapi kau sungguh beruntung anak muda. Tubuhmu masih utuh, meski sukmamu berada di alam tuanku Raja Ular. Aku berbicara pada gadis yang tengah tertidur setengah mati di dalam peti. Namun, waktumu hanya 14 hari bisa hidup lagi. Jika melewati itu, kau benar-benar akan hidup di alam tuanku Raja Ular, menjadi istrinya. Aku terkekeh, merasa bahagia dengan apa yang aku dapatkan. Kita lihat saja nanti. Apa temanmu yang sok berani itu bisa menyelamatkanmu?
Atau malah dia juga akan menyusulmu? Sudut pandang Penny. Aku menyeka air mata yang membanjiri pipi. Rasa syukur pada Allah tak putus kupanjatkan. Bahkan sekarang aku sadar bahwa ini hanyalah permainan iblis. Mungkin mimpi adalah sebatas bunga tidur, tapi semua akan terlihat nyata saat semua sudah terjadi. Aku tak mau itu sampai terjadi. Sebelum semua benar-benar terjadi, aku harus segera bertindak cepat dan tepat. Ya, harusnya aku tetap berhusnudzon kepada Zat yang Maha Kuasa. Mimpi-mimpiku mungkin saja adalah petunjuk dari Allah, dan aku harus lebih mendekatkan diri padanya, meminta kemudahan dan perlindungan, bukan malah takut dan tunduk oleh siasat jin dan pengikutnya. Basara mengelap air mataku seraya tersenyum. Ia menungguku bercerita tanpa bertanya. Aku pulang dulu, gak apa-apa kan? Mas Rian membuyarkan drama syaduku bersama Mbak Sarah. Aku segera mengelap ingusku yang hampir meler itu. Oh iya mas, gak apa-apa. Makasih banyak sudah mau repot-repot nungguin calon istrimu. Aku meringis. Mbak Sarah mencubit lenganku. Sakit. Lu tuh ya, gak waras gak sakit. Tetap aja ngebucin mulu, ucap Mbak Sarah pelan sambil melotot. Aku hanya cengengesan gak jelas seraya mengelus lengan bekas cubitan Mbak Sarah yang terasa sakit. Sama-sama. Ya sudah, aku pulang dulu, pamitnya. Seraya menyunggingkan senyuman manis. Aku dan Mbak Sarah hanya mengangguk sembari membalas senyumnya. Sebelum akhirnya laki-laki berwajah tampan itu berlalu meninggalkan kami. Kamu suka sama dia, Pen? Tanya Mbak Sarah. Ia terlihat menyelidik. Mbak kayak gak tahu aku aja kan. Aku perempuan paling rentan kalau lihat yang cakep-cakep gitu, jawabku ngasal sembari cengengesan. Meski hati ini sebenarnya menjawab iya, tapi aku tak mau mendahului sesuatu yang belum jelas, apalagi soal perasaan. Terkadang rasa ini hanya sebatas kagum dengan cara dan gayaku yang apa adanya. Ya, itulah aku. Suka nyeleneh dan tak suka berpura-pura untuk bisa terlihat baik di mata orang lain. Serahlah. Oh iya, gimana hasil gerebekannya? Berhasil tak? Tanya wanita itu begitu penasaran. Aku menggeleng. Kok bisa? Kuceritakan segalanya saat di warung Pangkumis bersama Pak Polisi, sampai akhirnya aku bisa sampai di rumah sakit. Tak terkecuali mimpiku tadi. Jadi polisi nggak ngelanjutin kasus itu? Kok bisa sih? Kenapa nggak diselidiki dulu coba? Main nutup kasus segitu gampangnya. Coba aku ikut. Udah aku marah-marahin itu polisi. Kesalnya. Polisi memang gak nemuin apapun, Mbak. Aku juga heran. Kenapa bisa di ruangan itu bersih? Gak ada apapun. Bahkan semua karyawan juga terkesan gak ada apa-apa. Santai aja gitu. Nah itu. Semua karyawan bilang gak ada apapun. Tapi kenapa Benny bisa ngasih tahu kita soal kecurigaannya di dalam ruangan itu? Mbak Sarah mencoba menerka-nerka. Dia memang tipe orang pemikir dan jeli dalam menanggapi situasi yang rumit. Berbeda denganku yang suka ceroboh. Tapi nyatanya bukti gak ada di sana, Mbak. Jadi polisi sulit untuk menindak lebih lanjut. Kayaknya kita memang kurang matang melakukan rencana itu. Kita kurang memahami siapa lawan yang sedang kita hadapi. Dia bersekutu dengan jin. Tentu saja dia bisa dengan mudah mempermainkan kita. Jelasku panjang lebar. Mbak Sarah manggut-manggut tanda mengerti. Ya sudah. Nanti kita minta si Benny buat jadi mata-mata kita aja gimana, Pen? Nanti kita pikirin lagi, Mbak. Kita mastiin si Alia dulu. Dia udah pulang apa belum? Soalnya aku lihat saat di warung Pangkumis, wajahnya udah pucat banget. Kayaknya dia ketakutan. Oh iya ya. Ya sudah. Yang penting kamu sembuh dulu. Baru kita pikirin lagi langkah selanjutnya. Aku mengangguk pelan. Singkat cerita,
Sudah 2 hari aku dirawat dan kini dokter sudah mengizinkan pulang. Mbak Sarah yang mengurus semua keperluanku selama di rumah sakit. Meski datang saat sepulang kerja, aku tak mengabari keluarga di rumah. Biarlah, takut mereka cemas. Makasih ya Mbak, udah mau nemenin aku selama sakit. Jadi banyak hutang budi, ucapku merasa tak enak. Gak apa-apa Pen, kayak sama siapa aja. Sanggahnya seraya membereskan beberapa pakaian dan barang-barangku. Emang suami Mbak gak marah? Gak apa-apa, dia itu pengertian kok. Yang penting semua keperluan dia sama anak udah disiapin. Lagian anak-anak itu malah lebih nurut sama papanya ketimbang sama aku. Aku hanya tersenyum kagum. Menurutku dia itu wanita yang sangat perfekto. Sudah punya 2 anak, masih mau kerja dan tetap berada pada kodratnya sebagai istri dan seorang ibu. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.